Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika mir rabbika wa ilam taf'al fama balagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada engkau dari Tuhan engkau. Karena kalau tidak engkau kerjakan, maka tidaklah engkau menyampaikan perintahnya. Dan Allah melindungi engkau daripada manusia. Sesungguhnya Allah tidaklah akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Tentang tugas Rasul. Ayat 67 yang akan ditafsirkan ini ialah menjelaskan tugas yang dipikulkan Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di samping diberi tugas, Allah pun memberikan jaminannya pula atas keselamatan diri beliau selama melakukan tugas. Sebab itu maka ayat ini dimulai dengan ucapan wahai Rasul. Sebagaimana kita ketahui, Allah tidak pernah memanggil Nabi kita dengan menyebut namanya, melainkan menyebut tugas atau jabatannya. Dan panggilan wahai Rasul akan mengingatkan beliau tugas yang dipikulkan ke atas pundaknya. Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada engkau dari Tuhan engkau. Ini adalah perintah tegas dari Allah bahwasanya segala wahyu yang telah diturunkan Allah kepadanya, hendaklah beliau sampaikan langsung kepada umat. Tidak boleh ada yang disembunyikan, sebab samalah artinya dengan tidak menyampaikan sama sekali. Sama juga dengan kita umat Muhammad sendiri. Kalau kita mengaku percaya kepada Allah dan Rasul, hendaklah kita percaya dalam keseluruhan, bukan percaya setengah-setengah atau percaya mana yang enak saja. Maka tiadalah dapat diragukan lagi bahwasanya perintah itu telah dijalankan oleh Rasul dengan selengkapnya, tidak ada yang dikuranginya dan tidak ada yang disembunyikannya, manisnya ataupun pahitnya. Beliau telah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Beliau telah tegak dengan teguhnya ketika gelombang kesukaran datang lantaran melakukan tugas itu. Beliau telah sabar menderita di waktu ditimpa berbagai kesulitan, sampai dibenci, diperangi, diusir, dan mau dibunuh berkali-kali. Ketika masih di Mekah 13 tahun, tidak berhenti-henti siang malam beliau melakukan tugas itu. Walaupun demikian dahsyatnya tantangan dan fitnah dari kaum Quraisy, beliau tidak berpindah dari Mekah sebelum ada perintah pindah dan hijrah ke Madinah. Bukanlah karena lari dari tugas, melainkan karena hendak menyusun kekuatan bagi menegakkan dakwah yang beliau bawa. Seluruh tenaga telah beliau tumpahkan sejak dari masa sembunyi-sembunyi mengadakan dakwah di rumah Arqam bin Abil Arqam sampai pindah dan sampai pelita agama bernyala dan musuh tunduk takluk dan masuk ke dalam Islam berduyun-duyun. Setelah beliau hampir selesai menjalankan tugas itu, setelah datang ilham kepada beliau bahwa sudah dekat masanya beliau meninggalkan umat ini, maka beliau pun pergilah mengerjakan haji, yaitu yang dikenal dengan haji wada, haji selamat tinggal. Di waktu itulah beliau menerima pengakuan umatnya bahwa memang risalah yang ditugaskan kepada dirinya itu telah dipenuhi. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, umatnya telah memberikan kesaksian bahwa risalah itu telah beliau sampaikan dan amanah itu telah beliau tunaikan. Beliau telah bertanya kepada mereka itu di dalam suatu pertemuan yang besar. Dalam khutbahnya seketika haji wada,
Sahabat-sahabatnya yang hadir di waktu itu lebih kurang berjumlah 40.000 orang, sebagaimana terdapat sebuah hadis yang sahih dirawikan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbahnya pada hari itu telah berkata, "Wahai sekalian manusia, kamu semuanya ini bertanggung jawab. Apakah pendapatmu?" Mereka menjawab, "Kami naik saksi bahwasanya engkau telah melakukan nasihat." Mendengar jawaban itu, Rasulullah mengangkat kepalanya, menadahkan tangannya ke langit, lalu dikembangkannya menghadapi mereka semua. Lalu dia berkata, "Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan?" Menurut riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Masruq, seorang tabi'in, bertanya kepada Aisyah, "Adakah ayat yang tidak disampaikan oleh Nabi?" Aisyah menjawab, "Barang siapa yang mengatakan kepada engkau bahwa Muhammad pernah menyembunyikan apa yang diturunkan Allah kepadanya, berdustalah orang itu." Dan pada hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim juga, Aisyah berkata, "Kalau Muhammad hendak menyembunyikan sesuatu dari Al-Quran, niscaya akan disembunyikannya ayat yang mengenai dirinya sendiri yang berisi tempelak, dan engkau sembunyikan di dalam diri engkau barang yang Allah menyatakannya, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti." Yang tersebut dalam surah Al-Ahzab. Berkata pula Bukhari, berkata Az-Zuhri, dari Allah datang risalah atau Rasul, kewajiban menyampaikan, atas kita kewajiban taat. Dan Allah melindungi engkau daripada manusia. Inilah jaminan Allah atas Rasulnya, bahwa segala maksud jahat manusia atas dirinya tidak akan berhasil, karena Allah Ta'ala selalu melindungi. Sebab itu, janganlah dia khawatir di dalam melakukan dakwah. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, "Ya'simuka", yang kita artikan memperlindungi, memakai fi'il mudhari yang mengandung masa sekarang atau hal dan akan datang, istiqbal, artinya selalu beliau diperlindungi Allah. Sebagaimana ditulis Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Ar-Lamun Nubuwah, bahwa sejak mula menjadi Rasul, Allah telah memberinya perlindungan dengan berbagai jalan. Mula sekali yang dipakai Allah buat melindungi Nabi Muhammad dari bahaya ialah paman beliau, Abi Thalib. Dia disegani oleh orang Quraisy, sebab dia adalah pemimpin mereka yang disegani dan dipatuhi. Diciptakan Allah rasa cinta dalam hati Abi Thalib kepada Muhammad, meskipun dia tidak memeluk Islam. Di sini terkandung satu hikmah tinggi dari kehendak Allah. Karena kalau Abi Thalib masuk Islam, tentulah mereka tidak segan lagi kepadanya. Tetapi sebab mereka masih bersatu agama, Quraisy segan mengganggu Muhammad karena menghargai Abi Thalib dan segan pula akan dibawanya. Kemudian Abi Thalib meninggal. Dalam masa Abi Thalib telah meninggal, didatangkan Allah pula alat perlindungan yang baru, yaitu datangnya kaum Ansor dari Madinah yang bersedia harta, benda, dan jiwa raga mereka buat membela beliau, sehingga beliau pun bersedia hijrah ke Madinah. Lantaran kesediaan mereka membela Rasul dengan harta, benda, dan jiwa raga itulah maka mereka diberi gelar Al-Ansor, pembela-pembela. Dalam pada itu, jika kita perhatikan seluruh hidup beliau, baik ketika masih di Mekah atau dalam perjalanan hijrah ke Madinah, atau sebelum sampai di Madinah, berpuluh kali diadakan orang percobaan membunuh beliau, namun semuanya itu tidak berhasil.